menghadapi Ethereal Best of 3 dalam in-game. Ini dia Onyx G menghadapi Ethereal Best of 3 series map yang kedua. Good luck Evan and enjoy the game. Yeay, terima kasih Prof Misty. Waduh. Nih, Dap, kenapa nih, Dap? Tiba-tiba ganti role nih. Tapi emang pilihan yang bijak sih kalau misalnya ganti role dari Fluffy yang gak menggunakan duelist. Mungkin udah capek juga gitu berpikirnya di map yang pertama. Dan sekarang dengan role yang berbeda, akankah pemain-pemain dari tim Ethereal bisa untuk mendapatkan seenggaknya ngulur dulu deh 1 poin didapatkan di map ini. Mengingat ini adalah map pick dari tim Onyx G, yang artinya mereka bertandang. Tentunya bukan suatu hal yang mudah juga nih, Dev. Yes, betul. Kalau dibilang mudah, sepertinya ini tidak akan berjalan dengan mudah. Tapi sekarang lu bisa lihat tempo agresif yang coba dimainkan dengan sangat amat cepat oleh Onyx G. Monyet, dia sudah heavy dan di arah Silong udah ada double push yang coba untuk dilakukan dan bahkan sampai dua pemain hilang bahkan. Pertukaran terjadi tapi tidak menguntungkan untuk Onyx G dan terkena tap dari Kezu. Tersisa Elmimor seorang diri dan lagi-lagi pistol round pertama dimenangkan oleh Ethereal dengan Kezu yang berhasil untuk mendapatkan 3 frag lebih tepatnya. Sumpah, tapi itu tadi ciluk banget sih. Tiba-tiba di arah mid udah set up, mereka udah set up dari tim Onyx masuk. Wah, nggak ada orang, kita mundur lagi deh, kita ke A-side nih kayaknya. Tiba-tiba ada 3 pemain dari tim Ethereal yang sudah berada tepat di sebelah kiri pemain-pemain dari tim Onyx. Mereka melakukan push dari arah Silong dan berhasil mendapatkan 2 kill. Baku tembak terjadi dan berhasil dimenangkan oleh tim Ethereal. 1 poin sudah berhasil diamankan dan mungkin akan ada agresif push lagi dilakukan oleh mereka. Dimana kita lihat sudah ada double kill diamankan oleh tim Ethereal. Duel dekat dilakukan, namun sayang sekali dari Fluffy harus tumbang. Namun tersisa Severin dan juga Shiro. 4 versus 2 tentunya. Secara jumlah mereka unggul, dari tim Ethereal bisa mendapatkan poin kembali. Dan yes, benar saja mereka bisa untuk mendapatkan poin kedua mereka, Dev. Ya, poin memang bisa didapatkan, tapi spike plan berhasil dilakukan oleh Onyx G. Mereka lebih memilih untuk mendapatkan at least 200 kredit tambahan melakukan spike plan dibandingkan mereka tahu melakukan fight back terhadap 4 orang pemain dari Ethereal dengan arsenal yang lebih diunggulkan oleh mereka. Hanya bermodalkan pistol-pistol saja itu bukan sebuah opsi yang bagus untuk dicoba dan sekarang menjadikan gun round. Tapi kita lihat juga ini dia tayangan ulang di mana Fluffy sepertinya sudah mulai menemukan ketajamannya, sudah mulai menemukan keberaniannya. Dia tadi coba untuk melakukan pick dari arah A short dan dia dapetin 1 kill yang menurut gua itu kill yang cukup penting. Pertukaran memang terjadi tapi Fluffy tidak memegang arsenal apapun, hanya bermodalkan sebuah headhunter. Betul. Dan wow, sudah ada setup. Sepertinya Rendra bisa untuk kabur menghindari kejaran pemain-pemain dari tim Onyx. Nebula sudah di pop up. Monyet berada di dalam sebuah nebula. Sudah ada drone juga yang membantu vision dari seorang Monyet. Seperti akan naik dari arah Gareth sudah diisi. Biors belum mendengar step sama sekali. Harus berhati-hati dari seorang Biors. Terlihat adanya 1 pemain. Monyet bisa saja untuk mendapatkan kill, namun sayang miss the shot dari seorang Monyet. Lear untuk memukul kembali Monyet. Dan pemain-pemain dari tim Onyx mungkin akan melakukan setup kembali. Mereka akan mencoba peruntungan ke side lain. Tadi hampir saja kalau misalnya tumbang beberapa pemain, mungkin dari arah Garage bisa ngambil 1 orang. C-nya gue rasa bakal maju tuh. Dari arah Silong mereka akan maju di Dev. Yep, tapi sekarang tidak. Ya. Kalau lu lihat di sini Onyx G mereka bermain dengan tempo perlahan-lahan. Mereka coba main dengan tempo lambat di mana mereka coba untuk cari informasi sebanyak mungkin. Utility-nya juga ditunggu terlebih dahulu untuk tersedia kembali seperti tadi ada fault line yang sudah digunakan di early round. Sekarang side A yang akan jadi tujuan tapi Monyet 2 kill berhasil didapatkan dan side A sudah kosong melompong. Sepertinya sekarang pemain-pemain dari Ethereal harus dipaksa untuk menciptakan sebuah rotasi dan spike sudah ditanam. Tidak ada vision yang bisa didapatkan oleh Bior sekarang tertutup oleh sebuah nebula. Tapi lo bisa lihat post plan sudah dimainkan dari arah A-shot dan juga dari arah Hell, Bung Rimat. Betul, sudah ada Gravity Well juga dikeluarkan. Nova Pulse sudah coba untuk di pop up. Monyet sudah siap di posisi. Lear yang dilempar ternyata tidak berfungsi dengan baik. Dimana mencoba untuk melakukan swing tapi Kazu berhasil mendapatkan 1. Elmimor dengan Guardian yang berhasil mendapatkan triple kill, Dev. Yap, ini bener-bener jadi round yang
buat gua memukau sih, dimana di early round mereka coba untuk main mini games combo utility menuju ke arah garage, memberikan space terhadap monyet untuk dapetin agresif picknya tadi, hampir bisa untuk mendapatkan sebuah kill, masih bisa di dodge memang oleh Biors karena tadi monyet agak sedikit whiff the shot, tapi langsung mereka tunggu timingnya lagi, mereka tunggu utility-nya untuk tersedia kembali seperti Recon Bolt dan juga Faultline, dan ketika semuanya sudah tersedia, mereka coba untuk berpindah menuju ke arah side A, ngambil map pengendalian map lebih tepatnya dari arah Elong, dan itu berhasil. Serangan mereka benar-benar mutlak berhasil dikarenakan monyet yang bisa dapetin early frag-nya. Yes. Dan sekarang mungkin akan mencoba ke arah yang berbeda, tapi hanya melakukan cek area saja. Ternyata pemain-pemain dari tim Onyx kembali lagi dan sudah ada agresif push dilakukan oleh pemain-pemain dari tim Ethereal. Dimana kita lihat dari seorang Biors mencoba maju, sudah berada di arah mid. Severin melihat ada satu orang disusul monyet. Lagi-lagi dianterin dan berhasil mendapatkan satu pemain, tapi Biors di arah belakang masih pusing-pusing sedikit, tertusuk dada dari seorang Severin, dibalas memang oleh Elmimor. Wah, kayaknya bakal panas sekali game selanjutnya, dan Shiro rupanya berhasil mendapatkan kill kembali. Tim Onyx begitu mendominasi, Kazu terkena hit yang cukup deras, tidak bisa kemana-mana lagi. Kazu hanya akan menunggu saja di dalam sebuah nebula. Kazu sudah terlihat, Dev. Yap, dan sepertinya saving harus dilakukan di sini oleh Ya. Kezu karena udah nggak bisa berbuat banyak juga, 5 HP 2 star, dia lebih mementingkan untuk melakukan save terhadap arsenal yang dia miliki karena itu adalah sebuah phantom. Dan yang gua amat sangat sayangkan adalah momen dimana Biors, dimana tadi dia lebih memilih untuk melakukan knife dibandingkan memegang sebuah Senjata. arsenal. Kalau tadi dia pakai arsenal, mungkin kemungkinan terbesarnya Elmimor masih bisa dipanis, tapi tadi dia dalam posisi yang tidak siap. Dia memegang Betul. sebuah knife, itu Elmimor benar-benar gratis banget untuk nembak Biors dan dapetin pertukarannya dengan sangat amat cepat, menjadikan satu angka tambahan kembali jatuh ke tangan Onyx G dan Ethereal. Mereka harus kembali bermain di eco round. Hanya mungkin Kezu akan menggunakan sebuah phantom dikarenakan dia melakukan save di round yang keempat. Ya, karena mungkin mikirnya pemain yang lain udah set up maju kali ya, makanya dia pakai knife langsung motong aja Severinnya, tiba-tiba ada orang di belakang. Emang cukup disayangkan. Padahal posisinya bener-bener enak banget. Itu bisa ke sate itu. Dua orang bisa tumbang secara cepat sebenarnya kalau misalnya dia pegang Arsenal gitu. Tapi sayangnya tidak. Ya, apa boleh buat. Yang sudah ya sudah. Skor sementara 2 sama. Di mana pemain-pemain dari tim Ethereal harus melakukan eco, dan ini bukan kondisi yang baik tentunya untuk mereka, di mana agresif terus dilakukan. 2 kill diamankan, bahkan 3 pemain dari tim Ethereal tiba-tiba hilang semua dari map. Monyet secara gratis masuk ke dalam site. Biors yang mencoba melakukan duel, protect memang. Waduh, tapi sayang sekali ternyata Elmimor yang tumbang. Dan tersisa Biors seorang diri. Posisinya sudah ketahuan oleh seorang Severin, dan itu dia kill yang diamankan oleh Severin. Poin 3-2 mulai unggul dari tim Onyx G. Itu cuman di tap-tap aja tadi sama Severin, dan ini benar-benar anti eco yang dimainin dengan fast pace, fast tempo oleh Onyx G. Lu bisa lihat mereka coba untuk ngambil kontrol menuju ke arah Silong, dan mereka berhasil dapetin kill demi kill NC Slasher yang siap untuk mendampingi Monyet. Monyet memang udah dapetin 2 kill, hampir bisa didapetin kill yang ketiga, dan hampir juga bisa Monyet untuk dipunish. Tapi untungnya ada NC Slasher yang sudah sangat amat siap melakukan atau menaruh pick crosshair menuju ke arah backside dan berhasil untuk mencegah tumbangnya Monyet. 3-2 skor sementara. Sekarang ini harus ada sedikit mini games kalau menurut gue yang dimainkan. Itu yang belum kelihatan dari tim Ethereal. Oke. Nah, kita sudah mulai round ya, di mana sudah ada setup Silong. 2 pemain sekaligus 3, bahkan ini bisa saja langsung maju dengan cepat. Nebula mungkin sebentar lagi di pop up, ultimate dibuka, dash in, maju, tidak bisa kemana-mana lagi. Untung Kazu terhalang oleh sebuah nebula, tidak terlihat sama sekali. Namun Monyet sudah mengambil posisi enak untuk ngehold pergerakan pemain-pemain Ethereal yang mencoba untuk melakukan retake. Dan 5-man retake akan terjadi sebentar lagi. No, ini bukan kondisi yang menguntungkan tentunya untuk tim Ethereal, Dev. Betul. Karena sekarang ini udah main post trade, benar-benar Monyet dijadikan seorang diri di arah side. Memang berhasil ditumbangkan, tapi ada flash point yang digunakan untuk mendelay terlebih dahulu. Ini benar-benar mainin utility. Kezu berhasil nangkap Zero, tidak punya aftershock sekarang, tapi Elmimor berhasil untuk melakukan refract demi refract. Berhasil tersate, tapi lu bisa lihat Severin datang dari arah belakang dan langsung bisa menumbangkan satu pemain terakhir dari Ethereal. Satu round yang cukup mahal, tapi itu semuanya berjalan dengan baik. 4-2.
skor sementara. Itu utility yang hampir bisa dimainkan untuk post plan, tapi keputusan yang cukup bijak diambil Ethereal. Mereka nge-push, mereka cegah pemain-pemain dari Onyx G untuk dapetin post plan menggunakan utility-nya, Bung Rimot. Sumpah terstruktur dengan baik. Permainan dari tim Onyx, utility yang digunakan itu benar-benar on point banget. Dan sekarang mereka mencoba melakukan agresif play dari seorang Rendra, berhasil mendapatkan monyet di awal-awal. Oke, ujung tombaknya sudah berhasil untuk ditumbangkan. Akankah bisa sekarang pemain-pemain dari tim Onyx untuk mendapatkan poin kembali? Karena kita tahu memang dari seorang monyet ini punya peranan yang penting untuk tim Onyx G. Ya, Di mana mereka mungkin akan lebih pasif lagi pemain-pemain dari tim Onyx nih, Dev. dan kalau misalnya kita lihat di sini juga bukan masalah lebih pasifnya aja, tapi karena mereka udah tahu kalau pemain Ethereal ketika lagi di Ikoran itu kadang mereka bermain dengan tempo dan juga pergerakan yang agak sedikit irasional, dimana mereka sering kali untuk nge-push dengan kuantitas 3-4 pemain, dan mereka mencegah hal tersebut terjadi kembali, sehingga mereka sekarang bermain benar-benar sabar, coba untuk dapetin early picknya terlebih dahulu. Seperti sekarang bermain default, tunggu pemain-pemain Ethereal untuk mulai maju. Dan sekarang rotasi sudah diciptakan, tapi Onyx G bergerak menuju ke arah side sih, Bung Rimo. Yap, sudah ada pergerakan dilakukan. Sinyal benar-benar kosong melompong kah? Ada seorang Kazu menunggu. Sudah terdengar suara tembakan di arah depan, dan Elmimor dengan sebuah flick berhasil mendapatkan Kazu. What a nice flick dari seorang Elmimor. Rendra yang hanya menyisakan satu buah kunai, akankah bisa dia mendapatkan kill? Namun sayang, Shiro mengambil nyawa dari seorang Rendra. Dan tersisa Fluffy, posisi terbuka dan Fluffy tidak bisa berbuat banyak. Skor 5-2, Onyx unggul jauh. Ini benar-benar Onyx G, kita lihat mereka udah menyelesaikan pekerjaan rumah mereka ketika terakhir gue melihat Onyx G bermain di map Heaven menghadapi The Lord of Haze. Mereka punya perform di first half yang agak sedikit struggle, tapi sekarang mereka sudah membayarkan hal tersebut. Mereka sudah memberitahu kita bahwasannya kita semua sudah menyelesaikan PR kita. Kita udah bermain as a team, kita udah main as a unit, semua utility kita sudah kita perbaiki dari segi usage dan juga manajemen, dan semua mini games dari Onyx G itu works berjalan dengan lancar. Tempo lambat yang bisa dikonversikan menjadi sebuah fake strategi itu berhasil. Yes, dan lu lihat sekarang, wow, Mijay kill pembuka yang cukup manis. Elmimor yang tumbang. Monyet akan maju. Aduh, masih posisi bertapat tuh dia, apalagi ada flash. Monyet secara gratis berhasil mendapatkan satu buah pemain, satu orang pemain lebih tepatnya. Lir yang dilempar ternyata tidak berfungsi dengan baik. Monyet berhasil mendapatkan Biors. 3 versus 4. Flash memang ada, ternyata tidak terkena siapa-siapa. Free plan didapatkan. Mijay akan mengambil langkah jauh. Monyet masih bisa untuk mendapatkan kill rupanya. Cosmic Fight berhasil ditembus memang. Shiro dan juga NC Slasher masing-masing mendapatkan satu pemain dan 2-6 skor unggul untuk tim Onyx G. Itu Cosmic Divide yang menurut gue cukup licik tadi dimainkan sama NC Slasher. Dia tutup sampai arah defender spawn supaya membuat presensi dari Shiro itu nggak ketahuan sama sekali. Shiro motong dari area garasi dan itu benar-benar nggak kecek, dan bahkan menurut gue nggak expect dengan Cosmic Divide seperti itu. Semua pemain dari Ethereal akan memikir atau akan berpikir bahwasannya pemain dari Onyx main kalau nggak dari arah side, main post lane dari arah Silong. Tapi ternyata Shiro datang ke arah belakang. Tadi ada sebuah rendezvous yang dilakukan sama Fluffy, itu langsung dipanis dengan mudah oleh Shiro dari arah backstep. Oh, gue pikir tadi agak majuan lagi loh. Ternyata berarti garage-nya benar-benar kebuka ya tadi dengan kebuka Cosmic tadi. Divide. Aduh. Betul. Aduh. Itu membuat fokus pemain-pemain dari tim Ethereal untuk menuju ke arah side saja kalau begitu. Dan kita sudah mulai round ini di mana True the Smoke digunakan. Wow, kita lihat lagi-lagi True the Smoke dari seorang Rendra. Tidak terkena siapa-siapa. Pemain-pemain dari tim Onyx masih belum lecet sama sekali. Mereka akan melakukan setup ulang. Mijay terkena sebuah shock dart, namun belum tercek sama sekali. Ada Aldron, udah kelihatan posisinya terhimpit, namun tidak ada yang maju. Wow, lagi-lagi Monyet buka kill dengan sangat cepat. Burst digunakan, Fluffy akan menunggu, tapi Severin dengan swingnya berhasil mendapatkan seorang Fluffy. Monyet akan secara gratis masuk tanpa halangan, dan Monyet memenangkan duel atas seorang Rendra tadi. Tersisa 2 pemain saja. Nah, Cosmic Divide memang dibuka. But tentunya dari tim Ethereal
harus segera masuk ke dalam site. Ini akan menjadi sebuah cobaan tentunya, apalagi terkena flash dari seorang Biors. Kazunya hilang dari radar. Sisa Biors seorang diri, di swing saja, memang masih bisa kabur. Namun Monyet mengejar seorang Biors dan poin kembali untuk tim Onyx G. 7-2, oh my god, itu tadi langkah yang tepat sih kalau menurut gua. Sekali lagi gue bisa bilang kayak eksekusi demi eksekusi yang selalu dilakukan Onyx G untuk mengcounter pemain dari Ethereal itu udah bener-bener berjalan sesuai dengan planning mereka. Seperti tadi MJ, dia sudah dapetin kendali map sampai ke area lobby, itu udah cukup dalam, cukup jauh, tapi dengan efek dan impact dari sebuah shock dart dia ketek ke 86 HP dan bahkan memberikan sound cue, sehingga tadi dari Severin dia langsung mempop sebuah drone dan itu udah benar-benar posisi mati dari MJ. Cosmic Divide memang dibuka, tapi apa daya, Cosmic Divide tersebut malah akan ditembus tadi oleh Monyet. Dan sekarang sudah ada early pick, 2 pemain sudah hilang dan bahkan pemain yang ketiga, Bung Rima. Betul sekali, peperangan masih belum usai, di mana 3 versus 2 sekarang. Bahkan dari tim Ethereal bisa melakukan perlawanan, memberikan perlawanan lebih tepatnya ke arah tim Onyx. Dan 2 pemain tim Onyx yang tersisa menarik dirinya untuk mengatur setup di arah seaside, Dev. Yes, ini masih bisa untuk melakukan spike plan, tapi apa daya tadi udah banyak Arsenal yang jatuh juga dari area lobby, dan sepertinya seluruh pemain dari Ethereal coba untuk melakukan retake dari arah belakang. DJ masih mempunyai sebuah hold drone yang bisa dia gunakan untuk mencari informasi di mana pemain-pemain dari Onyx G untuk melakukan pick, tapi sepertinya hold drone akan dibalas dengan sebuah hold drone. Ini hold drone yang di setup menjadi sebuah cypher cam sepertinya nih. Oleh Severin bener-bener ditahan cuma buat cari vision, cuma buat nge-view. Tapi sekarang Recon Bolt bakalan coba dilayangkan. Recon berhasil dibalas juga dengan Recon. Timing dibalas timing, dan Oil Me More berhasil bertukar kill kali ini dengan MJ. Ada sebuah shock dart yang connect 7 HP. Severin bermain full HP dan ngambil timing yang cukup tepat. Itu dia Severin. Dia selalu saja mendapatkan perfect timing di setiap roundnya untuk match kita yang pertama map kedua kali ini, Bung Rima. Sumpah timingnya bener-bener tepat terus loh dari tadi. Lu lihat drone-nya, emang drone-nya nggak mendeteksi siapa-siapa, tapi seenggaknya udah kelihatan. Dan kita lihat ini dia tayangan ulang ya, dimana tadi pertahanan yang dilakukan oleh tim Onyx benar-benar kuat sekali dengan 2 orang yang tersisa. Dimana tadi kalau menurut gue cukup menyala sih pergerakan dari seorang Severin. Utility usage yang diperlihatkan oleh Severin ini benar-benar on point banget, membuat pemain-pemain dari tim Ethereal tidak bisa berbuat banyak di round tadi. Dan round ke-11 sudah dimulai. Nah lu lihat Rolling Thunder mungkin akan dibuka. Dan sudah ada setup kembali di mana Nebula, 2 Nebula sudah di pop up. Fluffy sudah berhasil mendapatkan seorang Shiro di awal-awal. Bukan Rolling Thunder, ternyata itu hanya sebuah fault line. Oke. Dan Fluffy yang berada di arah garage sepertinya akan ditungguin aja. Severin di arah belakang berhasil mendapatkan MJ. Severin bisa menjadi mata untuk tim Onyx. Dia bisa memberikan informasi yang benar-benar penting sekali. Dan akan mengulir, memang dilempar. Tapi kita lihat dari arah side, tim Onyx berhasil mengeliminasi pemain-pemain dari tim Ethereal 1 per 1. 9-2 skor. First half. Ini benar-benar jadi round yang digunakan untuk mempop beberapa utility kalau menurut gua sendiri. Dimana tadi si Roll, lu bisa lihat dia punya Rolling Thunder, dia pop Rolling Thundernya ke arah side dari arah garage-nya yang nggak kemungkinan kena, atau lebih tepatnya kemungkinan nggak kena dari Rolling Thunder itu sendiri, diberikan sebuah fault line sehingga tadi lagi-lagi again and again Monyet bisa dengan sangat amat bebas untuk masuk ke arah side sih, di follow up di arah backside menggunakan sebuah flash point. Dan keunggulan dari Onyx G itu sendiri adalah mereka punya sang jangkar kuning, yaitu Severin. Dan sekarang Anti Slasher sudah berhasil dapetin 1 kill lagi, dan bahkan Monyet right clicknya connect, mencoba untuk masih melakukan swing, tapi dia nggak ngecek corner. Elmimor dapetin pertukarannya, Mijay dapetin 2 kill, but Zero sekarang berhasil melakukan refrag kembali. 3 versus 1, 10-2 terbuka lebar. What just happened di sini? Severin, sang jangkar kuning, langsung berhasil menutup 1 angka tambahan. 10-2 skor kita di first half, dan bahkan tim Ace bisa mereka dapatkan. Gak paham lagi gue sama Monyet hari ini, gue gak paham lagi gue. Waduh. Kalau mainnya kayak gitu Monyet, lu jahat lu Monyet, bener lu. Gak cuman Monyet, tapi the Yellow Anchor, Severin. Yes, Severin. Dan kita akan langsung saja kembali ke second half antara Onyx. Bisa saja dimenangkan oleh tim Onyx ya.
Tapi kita lihat, gua nggak tahu kenapa penyerangan yang dilakukan oleh tim Ethereal selalu mengagetkan tim Onyx, apalagi di pistol round. Lu lihat sekarang dari seorang Rendra akan melakukan cek kiri dan kanan, melihat ada satu orang di arah belakang. Rendra dengan sebuah frenzy berhasil mendapatkan Shiro di arah belakang. Ada pertukaran kill yang terjadi, 2-2 sementara. Elmi Moore dan juga NC Slasher berhasil mendapatkan masing-masing satu. Tadi Elmi Moore akan membuka jalan, swing dilakukan. Rendra memang mendapatkan satu kill tapi tidak siap kedatangan oleh seorang NC Slasher. One-on-one situation dan NC Slasher memastikan pistol round milik tim Onyx G. Poin 11. Ini retake yang dilakukan ini persis seperti apa yang tadi coba dilakukan oleh pemain-pemain dari Ethereal. Semua pemain dari Onyx G, mereka coba untuk lakuin retake dari arah belakang, dari arah garage dan juga dari arah elo. Semuanya connect Shiro. Seperti dijadikan sebuah umpan di arah side B. Dia berhasil ditumbangkan, tapi semua teman-teman dari Ethereal seakan-akan terkunci, ke-trap di arah side B, nggak bisa keluar, nggak bisa kemana-mana. Tadi sangat amat disayangkan tadi Rendra. Dia udah dapetin crosshair-nya, dia udah dapetin placement-nya, bener-bener udah cukup bagus. Tapi apa daya, reload harus dia lakukan. Itu bener-bener perfect timing juga, well execute dari Onyx G. Sekali lagi pistol round yang kedua berhasil mereka amankan 11-2 dan bermain di eco round. Kalau nggak ada thrifty yang terjadi, mungkin match point akan langsung jatuh ke tangan Onyx G, Bung Riba. Iya, ini bisa aja selesai dengan sangat cepat kalau misalnya pemain-pemain dari tim Onyx G bisa mendapatkan poin di round ini tentunya. Secara arsenal mereka unggul. Dari yang udah tim Ethereal bisa aja buat mendapatkan thrifty. Ini cukup possible untuk mereka dan sudah ada setup yang dilakukan. Dash in, tapi Shiro sudah siap di posisinya lagi-lagi dengan posisi yang sama. Calling teman-temannya, 2 kill sudah berhasil diamankan, kiri dan kanan sudah terisi. Shock dart-nya pas sekali. Severin pun mendapatkan double kill. Tersisa seorang Kazu. Fault line yang dibuka, mencari Kazu ada di arah mana, kiri dan kanan akan dicek. 1 kill, 2 kill dari seorang Kazu. Let's go. Apakah bisa dari seorang Kazu nih, Dev? Ini kalau Clutch Ace bakalan punya story tersendiri. Oke. Titik wallbang baru seperti dari Elbimon, tapi berhasil dipunish oleh Kazu. 1v2 situation. Kazu punya sebuah stinger. Ini agak sedikit mengerikan, walaupun memang Spike sudah jatuh. Monyet sudah mendapatkan vision terhadap Spike tersebut, tapi sekarang Kazu harus juga bermain dengan waktu. Monyet bisa menangkap Kazu dan benar saja langsung masuk ke arah kepala. 12-2. Ini gue rasa nggak akan ada bonus round yang ingin dicoba sama Onyx, melainkan mereka akan langsung melakukan gun round atau full buy round di round yang ke-15 ini, Bung Rima. Oke, let's see. Kalau misalnya lu lihat tadi di kamera pemain-pemain tim Onyx, mereka kelihatan bermain dengan sangat lepas sekali, Dev. Dan gua rasa alarm tanda bahaya juga sudah berbunyi di first half tadi. Dan ini mereka membutuhkan 1 poin yang tentunya mungkin bisa saja diselesaikan dengan sangat cepat. But ya, kita akan lihat perjuangan dari tim Ethereal. Akankah bisa menahan poin ke-12 ini, di mana sudah ada suara tembakan di arah Silong, sudah akan maju dalam sebuah nebula berdansa dan triple kill diamankan. Kazu memang mendapatkan double kill, namun tumbang akhirnya di tangan Shiro, dan Shiro memastikan poin ke-13 untuk tim Onyx G.